Peluru pertama itu menembus dada Pratu Mohiro Nazil sebelum matahari sempat menyapa langit Ilaga. Dalam sekejap, hening pagi berubah menjadi neraka. Jeritan warga bercampur desingan peluru dan tanah Papua kembali meminum darah anak bangsanya sendiri. Kabut tebal menggantung di atas Bandara Aminggaru, Ilaga, Papua Tengah. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul, namun dentuman pertama sudah membelah langit yang muram. Pratu Mohiro Nazil duduk bersila di dalam tenda memeriksa surat kecil yang lusuh di sakunya. Surat dari ibunya. Tulisannya sudah mulai pudar karena lembab, tapi Nazil hafal isinya. Kalimat terakhir selalu membuatnya tersenyum. Jaga dirimu baik-baik, nak. Pulanglah nanti dengan senyum, bukan berita. Senyum itu belum sempat bertunas di bibirnya ketika suara peluru meledak dari arah utara. Sontak, alam kamp berdering. Prajurit-prajurit berlarian mengambil posisi. Komandan meneriakkan kode siaga. Kontak tembak, sektor 3, semua ke posisi. Nazil menggenggam senjata, berlari bersama timnya menuju titik bentrokan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bukan karena takut, tapi karena tahu. Hari ini bisa jadi yang terakhir. Di balik bukit kecil, tak jauh dari landasan pacu, tembakan balasan dari pasukan TNI menggema. Mereka disergap oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang mendekat lewat jalur hutan. Mereka datang cepat, dalam formasi acak, namun mematikan. Nazil tiarap, membidik ke arah gerakan samar di balik pepohonan. Dentuman keras mengguncang tanah di bawah tubuhnya. Teman di sebelah kirinya, Letu Reza, sempat berteriak, "Cover kanan! Cover kanan!" Tapi suara itu tertelan ledakan berikutnya. Dalam hitungan detik, Nazil berdiri setengah, hendak berpindah posisi. Saat itulah peluru menghantam dadanya, tepat di sisi kiri. Dunia seolah melambat. Ia roboh, napasnya tercekat, dan pandangannya mulai kabur. "Aku belum sempat pamit ke ibu," bisiknya. Berita luka tembak Nazil segera diterima Komando Pusat. Dalam waktu singkat, pesawat Smart Air dengan nomor PKSNI sudah disiapkan untuk evakuasi darurat ke RSTK IFARS. Timika evakuasi dilakukan senyap. Tak ada wartawan, tak ada dokumentasi. Hanya isak pelan dari rekan-rekannya yang berdiri mengiringi, tandu masuk ke perut pesawat. Sersan Bagas, sahabat dekat Nazil, menggenggam erat helm milik almarhum. Ia tak sanggup menatap ke dalam pesawat. Ia tahu, apa yang dibawa itu bukan sekadar tubuh, tapi harapan seorang ibu yang kini telah runtuh. Sementara itu, di kampung sekitar Ilaga, kabar baku tembak menyebar seperti angin ribut. Warga sipil dari distrik Gome Utara dan Ilaga berhamburan keluar rumah. Mereka membawa tas seadanya, menggandeng anak-anak, dan berlari ke kantor Bupati Puncak. Tembakan makin dekat. "Lari! Jangan pikirkan barang, pikirkan nyawa!" Teriak seorang lelaki tua, menarik cucunya. Bayi menangis, ibu-ibu menjerit. Suara bom dan senjata otomatis menjadi latar dari pelarian massal ini. Tak ada yang tahu akan kemana, hanya satu tujuan, bertahan hidup. Di kantor bupati, aparat TNI Polri sudah berjaga. Mereka mengevakuasi warga, mendirikan tenda darurat, dan memasang garis aman. Namun, rasa aman itu hanya semu. Karena setiap malam, suara tembakan tetap terdengar dari arah gunung. Malam itu, Sersan Bagas duduk sendiri di atas peti amunisi. Di tangannya, ia menulis surat pendek disobekan bungkus makanan. "Untuk Ibu Nazil, anakmu gugur dalam kehormatan. Ia tidak menangis, ia tidak lari, ia berdiri, dan ia melindungi kami hingga akhir." Bagas menatap langit Ilaga yang kelam. Ia ingin marah. Tapi kepada siapa? Musuh yang tak dikenal? Negara yang jauh? Atau sejarah yang tak berpihak? Ia menunduk dan berbisik, "Nazil, kau boleh tenang sekarang. Tapi kami masih di sini. Masih berperang. Dan belum tahu apa yang sedang kami perjuangkan." Pagi yang biasanya disambut kicauan burung kini diganti dengan isak tangis anak-anak dan keluhan para ibu. Di halaman kantor Bupati Puncak yang telah disulap menjadi tempat pengungsian darurat, ratusan warga distrik Ilaga dan Gome duduk berdesakan di atas tikar seadanya. Sebagian besar dari mereka
bahkan tak sempat membawa pakaian ganti. Mama Yohana, perempuan Papua berusia 50-an, duduk memeluk cucunya yang tertidur di pangkuan. Tatapannya kosong menembus keramaian. Ayahnya belum pulang sejak kemarin, bisiknya pelan pada seorang ibu muda di sebelahnya. Waktu dengar tembakan pertama, dia keluar buat bantu angkut beras dari Honai. Sampai sekarang belum kembali. Ibu muda itu tak menjawab, hanya memeluk bayinya lebih erat. Di kejauhan, beberapa anggota TNI dan Polri tampak berjaga, matanya awas mengawasi tiap pergerakan dari arah hutan. Mereka tahu, serangan bisa datang kapan saja. Di tenda utama, Kapten Yonatan dari Satgas Pamtas Mobile memimpin rapat singkat dengan kepala distrik dan perwakilan aparat organik. Wajah-wajah tegang mengelilingi meja darurat yang terbuat dari papan kayu dan tumpukan jerigen. "Kita tidak bisa terus bertahan seperti ini," ucap Kapten Yonatan sambil menatap peta kawasan. "Jumlah pengungsi terus bertambah dan logistik kita terbatas. Mereka butuh air bersih, makanan, dan perlindungan." "Bagaimana dengan bantuan dari kabupaten?" tanya Kepala Distrik, Pak Eliezer. "Saya sudah hubungi Bupati, tapi sinyal hancur. Jalur darat pun masih belum aman. Kita butuh udara. Helikopter logistik," tegas Kapten. Tapi dengan situasi seperti ini, pesawat sipil enggan mendarat. Mereka saling pandang. Tak ada solusi yang mudah. Setiap langkah seperti dilempar ke dinding sunyi. Di sisi lain, suara pemimpin gereja lokal, Pendeta Silas, mulai menggema. Ia berdiri di tengah kerumunan warga dengan Alkitab di tangan kanan dan megafon di tangan kiri. "Saudara-saudaraku, jangan biarkan ketakutan membunuh harapan," serunya. Suaranya parau namun penuh tenaga. "Kita ini manusia, kita orang Papua. Kita bukan angka korban di berita televisi." Beberapa warga mulai meneteskan air mata. Mereka yang sejak semalam hanya diam, akhirnya mendengar sesuatu yang terasa manusiawi. Bukan perintah militer, bukan instruksi pengungsian, tapi doa. "Kita tidak ingin tanah ini jadi medan perang terus-menerus," lanjut Pendeta Silas. "Aku menyeru kepada pemerintah pusat, dengarlah jeritan kami. Jangan kirim peluru lagi ke sini, kirimlah keadilan, kirimlah perdamaian." Tepuk tangan spontan muncul dari beberapa sisi. Bahkan beberapa tentara yang berjaga di dekat pagar tenda ikut menunduk haru. Namun, tidak semua suara bisa didengar oleh langit yang penuh asap. Di balik hutan Gome, kelompok bersenjata KKB sedang merencanakan serangan berikutnya. Pemimpin mereka, seorang pria berambut panjang dengan luka bekas tembak di lehernya, berdiri di atas batu besar. "Kita serang kembali saat mereka kirim logistik," ujarnya. "Mereka pikir bisa duduk tenang? Kita tunjukkan siapa pemilik tanah ini." Para anggotanya mengangkat senjata dan bersorak. Mereka percaya bahwa mereka bukan sekadar pemberontak. Mereka percaya diri mereka adalah pejuang kemerdekaan. Tapi, di tengah kobaran semangat itu, ada satu pemuda yang diam. Namanya Bano. Usianya baru 17 tahun, dan ia direkrut 2 bulan lalu setelah ayahnya ditembak mati di ladang karena dikira mata-mata. Ia memandangi senjata di tangannya, lalu memandang ke arah lereng yang samar, terlihat bayangan kamp pengungsian. "Aku hanya ingin sekolah," bisiknya pelan, tak didengar siapa-siapa. Malam tiba, membawa dingin dan ketidakpastian. Di dalam tenda pengungsian, Mama Yohana mengeluarkan kalung salib kecil dari dalam blusnya. Ia menutup mata, memeluk cucunya, dan mulai berdoa. "Tuhan, jika esok pagi kami masih bisa membuka mata, itu sudah cukup. Tapi jika tidak, lindungi anak-anak ini. Jangan biarkan mereka tumbuh dengan membenci." Dari luar tenda, terdengar suara tembakan tunggal. Seketika, semua pengungsi terdiam. Seorang prajurit berlari ke arah suara itu, senjatanya siap. Semua kembali siaga. Kapten Yonatan berdiri dari kursi lipatnya, wajahnya menegang. "Kontak lagi di barat," katanya lirih. Mereka belum selesai. Di sebuah rumah sederhana di kawasan Bojonegoro, Jawa Timur, suasana mendadak senyap sejak pukul 7 pagi. Seorang wanita parubaya, Ibu Maemunah, duduk terpaku di atas sajadah. Matanya membengkak, tangannya menggenggam foto seorang pemuda berseragam TNI dengan senyum ramah. Pratu Mohiro Nazil, anak bungsunya,
harapan keluarga. "Mak, makan dulu ya." Suara Laila, anak perempuannya yang sulung, terdengar lirih dari balik dapur. Tapi Maimunah tak bergeming. Ia baru saja mendapat kabar duka dari Kodim. Anaknya gugur dalam tugas di Papua. "Dia janji pulang lebaran, Laila," bisik Maimunah. "Dia bilang mau bawain oleh-oleh noken dan kopi wamena." Laila menahan tangis. Ia tahu betapa besar pengorbanan adiknya. Mohiro sejak kecil sudah bercita-cita menjadi tentara. Ia tidak ingin hanya jadi warga biasa, seperti yang sering diejek oleh teman-temannya di kampung. "Aku pengen bikin mak bangga," katanya dulu, sebelum berangkat ke pusat pelatihan militer. Pagi itu, beberapa anggota Babinsa setempat datang membawa kabar resmi. "Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya, Bu. Negara kehilangan prajurit terbaik. Tapi bagi Maimunah, yang hilang bukan sekadar prajurit. Itu anaknya. Itu darah dagingnya. Dan yang membuat hatinya semakin hancur, ia tak bisa memeluk tubuh putranya untuk terakhir kali. Jenazah akan langsung dimakamkan di Timika karena kondisi medan dan keamanan yang tidak memungkinkan. "Bolehkah saya kirimkan baju yang biasa dia pakai tidur, Pak?" Pintanya lirih. Setidaknya dia tahu Mak masih di sini. Sementara itu, di Jakarta, ruang kerja Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI tampak sibuk. Rapat darurat diadakan setelah laporan dari Kops Habema menyatakan situasi di Ilaga memburuk dan korban terus bertambah. Yang jadi sorotan media bukan hanya gugurnya prajurit, ujar salah satu staf khusus menteri, tapi juga jumlah pengungsi dan tekanan dari tokoh agama lokal. Ada potensi opini negatif soal pendekatan militer kita di Papua. "Jangan sampai isu ini jadi komoditas politik," tegas Sang Menko. "Kita harus bertindak cepat, kirim utusan. Kemanusiaan, gandeng gereja dan tokoh adat. Jangan biarkan KKB menguasai narasi." Mereka membahas strategi komunikasi publik dan perintah pengerahan pasukan tambahan. Tapi di luar ruang kaca itu, suara jeritan dan ketakutan di Papua tidak terdengar. Yang ada hanya angka, statistik, dan rencana yang tersusun rapi dalam folder. Kembali ke Ilaga, sore mulai turun. Hujan tipis mengguyur halaman kantor bupati. Air mengalir masuk ke tenda-tenda darurat, membasahi tikar dan pakaian para pengungsi. Anak-anak menangis karena kedinginan, dan aroma bubur instan yang dibagikan aparat tidak cukup menghibur. Pendeta Silas duduk bersama Kapten Yonatan, menatap kosong ke arah bukit yang samar di balik kabut. "Seharusnya tempat ini jadi tempat pengharapan," gumam sang pendeta. "Tapi sekarang jadi tempat pelarian." Kapten mengangguk. Ia lelah. Sudah 3 hari tak tidur cukup. Wajahnya penuh debu dan keringat. Tapi pikirannya justru tertuju pada satu nama, Pratu Mohiro. "Mohiro anak baik," katanya. Tiba-tiba, dia suka baca buku. Kadang dia bawa Injil kecil, katanya hadiah dari temannya di Jawa. Pendeta Silas menoleh. "Injil, seorang prajurit Muslim?" Dia bilang, selama buku itu mengajarkan kasih dan perdamaian, tak ada salahnya dibaca. Mereka diam. Lalu suara dentuman kecil terdengar dari kejauhan. Kapten langsung berdiri. "Barat daya lagi," gumamnya. "Itu mereka belum berhenti." Di sela-sela bunyi hujan dan ketegangan malam, sebuah pesawat Smart Air terlihat melintas cepat di langit. Di dalamnya, seorang awak membawa peti, kayu berbungkus bendera merah putih. Peti itu akan mendarat di Timika, lalu dimakamkan secara militer. Mohiro kini dalam perjalanan terakhirnya. Bukan menuju rumah yang dijanjikannya saat lebaran nanti, tapi ke tanah asing yang menjadi saksi darah dan pengorbanannya. Di dalam peti itu, di antara barang-barang pribadi miliknya, terselip sehelai kertas kecil. Sebuah surat yang tak sempat dikirim. "Untuk Mak, kalau aku nggak pulang, jangan nangis ya Mak. Aku senang bisa jaga Indonesia, walau cuma dari ujung timur. Doakan aku. Maaf kalau belum bisa bawa pulang apa-apa, kecuali rasa bangga buat Mak." Namanya Raka Sihombing, seorang jurnalis investigasi dari sebuah media independen berbasis di Yogyakarta. Sejak 5 tahun terakhir, ia tak lagi percaya pada narasi resmi dari siaran pers pemerintah. Menurutnya, kebenaran kadang hanya bisa ditemukan di tanah basah, di tempat darah tertumpah, di sela jeritan para pengungsi, bukan di meja redaksi. Pagi itu,
Ia mendarat diam-diam di Bandara Moses Kilangin, Timika. Mengantongi surat tugas samar-samar bertuliskan peliputan kemanusiaan. Ia sudah menyamar sebagai relawan. Kamera kecil tersembunyi di dalam ransel, rekaman audio diselipkan di balik kerah baju, dan catatan kecil tergantung di balik ikat pinggang. Masuk Ilaga lewat jalur udara? Bahaya. Tapi kalau lewat darat, kamu butuh pengawalan aparat, kata seorang relawan senior, perempuan berdarah asli Papua bernama Maria. Tapi kalau kamu nekat, aku punya kenalan ojek. Dia biasa antar logistik ke sana. Raka menyeringai. Saya bawa perlengkapan sendiri, hanya butuh peta, dan satu orang yang tahu arah. Perjalanan menuju Ilaga memakan waktu hampir 2 hari. Jalan tanah berubah jadi lumpur, dan suara tembakan sesekali terdengar dari bukit. Tapi semua itu tak membuat Raka gentar. Ia merasa detak jurnalis sejati justru berdenyut paling keras ketika mendekati batas antara hidup dan mati. Di hari kedua, Raka sampai di kaki distrik Gome Utara. Desa-desa kosong, rumah-rumah terbakar sebagian, pohon-pohon berguguran seperti habis diamuk badai. Di tengah reruntuhan itu, Raka menemukan seorang wanita tua duduk sendiri di depan pondok rusak. Namanya Mama Kiki, usianya sudah lebih dari 60 tahun. Semua sudah pergi, hanya saya yang masih di sini. Saya jaga rumah, jaga mimpi anak-anak yang dulu main di halaman ini, ucapnya pelan. Raka menyalakan kamera diam-diam. Ia merekam kesaksian Mama Kiki yang bercerita tentang malam serangan. Mereka datang cepat, KKB dan suara tembakan. Tentara lari-lari, anak-anak menjerit, sembunyi di kolong ranjang. Saya peluk cucu saya, tapi satu peluru nyasar ke dada dia. Umur baru 5 tahun, Raka menggigit bibir. Tak berani menangis, tapi hatinya menggelegak. Mama Kiki tak tahu siapa yang menembak. Dalam huru-hara yang tampak hanya gelap dan nyala api. Sore itu, Raka akhirnya tiba di halaman kantor Bupati Puncak yang kini menjadi tempat pengungsian. Di sana, ia melihat dunia yang tak pernah masuk ke layar televisi nasional. Bayi-bayi dengan kulit penuh bentol akibat gigitan serangga, ibu-ibu yang tak bisa menyusui karena stres, dan remaja-remaja tanggung yang mulai kehilangan arah hidup. Ia juga bertemu dengan Tommy, anak laki-laki 13 tahun yang menggambar tank dan senjata di buku. Catatannya, "Saya mau jadi seperti Om Tentara," katanya, "biar bisa lindungi mama saya." "Kenapa kamu nggak gambar rumah atau matahari?" tanya Raka. "Karena matahari nggak ada di sini, Om. Yang ada cuma bunyi dor, dor, dor." Raka mencatat semua itu. Tak hanya dalam catatan jurnalistik, tapi di dalam hatinya. Malamnya, ia duduk berdiskusi dengan pendeta Silas dan seorang tokoh adat bernama Bapak Oktor. Orang Jakarta pikir semua masalah Papua bisa diselesaikan dengan pasukan, kata Bapak Oktor. Tapi mereka tidak pernah benar-benar datang dan melihat bahwa yang kita butuh adalah pengakuan, bukan peluru. Kalau ada media yang berani menulis tentang ini, kami akan bantu, tambah pendeta Silas. Tapi tolong, jangan bikin kami jadi berita viral semalam saja. Jadikan kisah ini bagian dari ingatan Indonesia. Raka mengangguk. Saya tidak menjanjikan apa-apa, tapi saya akan tulis dengan sebenar-benarnya. Ia tahu, itu berarti ia harus siap berhadapan dengan sensor, pemberedelan, bahkan ancaman hukum. Tapi ia juga tahu, suara dari tanah ini harus keluar. Harus menembus tembok-tembok ketidakpedulian yang dibangun dari kenyamanan kota. Menjelang tengah malam, Raka duduk sendiri di atas batu besar, memandangi langit Papua yang kelam. Dari kejauhan terdengar lagi bunyi tembakan. Dor, 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 dan di balik semua itu ia sadar. Perang ini bukan sekadar konflik antara TNI dan KKB. Ini adalah benturan panjang antara ketakutan dan harapan, antara kuasa dan hak, antara siapa yang disebut penjaga dan siapa yang terusir dari tanahnya sendiri. Langit pagi di Ilaga masih kelabu. Kabut belum benar-benar terangkat dari lembah. Di tenda hijau tua di pinggir perbukitan, Serda Aditya Rinaldi baru saja menyelesaikan salat subuh. Hatinya gelisah,
sama seperti hari-hari sebelumnya sejak ditempatkan di Papua Tengah 3 bulan lalu. Ditya, suara dari luar memanggil. Itu Letda Fikri, komandannya, lelaki muda asal Aceh yang terkenal tegas, tapi juga diam-diam suka mendengarkan keluhan anak buahnya. Siap, komandan. Aditya cepat berdiri dan keluar dari tenda. Kita dapat laporan pergerakan. KKB tadi malam kelihatan di sisi barat hutan Nambume. Siap-siap bergerak jam 8. Aditya mengangguk. Tapi di dadanya terasa ada sesak yang tak bisa diucapkan. Ia masih terbayang kejadian 2 minggu lalu, saat sahabat karibnya, Pratu Nazil, tewas tertembak di dada kiri dalam serangan mendadak di Bandara Aminggaru. Nazil bukan hanya rekan satuan, tapi juga teman sejak pendidikan di Rindam. Orang yang pertama mengenalkannya pada kopi hitam pahit dan cerita tentang kampung halaman di Situbondo. Pagi itu, tim patroli kecil mulai bergerak menyusuri jalur sempit menuju hutan. Aditya membawa senapan SS-2 laras panjang. Langkahnya pelan, tapi waspada. Di sampingnya, Kopda Jeffrey menggumamkan doa. Dosa kita banyak, Dit. Tapi semoga Tuhan masih kenal kita manusia, gumamnya pelan. Kenapa, bro? Tanya Aditya pelan. Gue capek. Kita katanya datang untuk jaga kedaulatan, tapi yang kita temuin malah anak-anak trauma, orang tua sembunyi di sawah dan darah berserakan di tanah. Aditya tak menjawab, tapi ia tahu betul apa yang dimaksud Jeffrey. Ia sendiri pernah menangkap seorang lelaki tua yang dicurigai informan KKB, hanya untuk mendapati lelaki itu tuli dan tak paham bahasa Indonesia. Saat itu, tak ada yang bisa tertawa. Semua hanya menunduk. Saat siang menggantung di langit Papua, mereka tiba di pinggir bukit dan menemukan bekas perkemahan kecil. Ada abu sisa api unggun, bungkus makanan kering, dan jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan. Letda Fikri memberi isyarat untuk berhenti. Timnya bersembunyi di balik semak, menyusun strategi diam-diam. Kalau mereka di dalam, kita jangan langsung kontak senjata. Kita coba dekati, pastikan posisi. Ingat, jangan ada korban sipil. Tapi situasi berubah cepat. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam hutan. Dor, dor, Aditya langsung tiarap. Suara-suara teriakan menyusul. Bukan hanya teriakan militer, tapi juga jeritan perempuan dan anak kecil. Kita dihantam dari belakang, teriak Jeffrey sambil mencari perlindungan. Letda Fikri berteriak ke radio. Posko, ini Elang 1. Kami diserang di koordinat 45 Tanggo Nambume. Kemungkinan KKB campur warga sipil. Ulangi, ada warga sipil di sekitar titik bentrokan. Aditya bergerak ke arah suara tangis. Ia menembus semak dan menemukan seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun berdiri kaku di dekat batang pohon, menatap jenazah ibunya yang tertembak. Ya Tuhan, bisiknya, tapi ia tak punya waktu untuk berduka. Terdengar langkah mendekat cepat. Seorang pria bersenjata muncul dari balik pepohonan, mengangkat senjata ke arahnya. Aditya lebih cepat. Ia menembak. Pria itu jatuh. Senjatanya terlempar ke samping. Namun, ketika Aditya mendekat, tubuhnya bergetar. Pria itu ternyata masih remaja. Mungkin baru 17 tahun. Wajahnya penuh luka dan di saku bajunya terdapat selebaran propaganda. Bertuliskan Papua Merdeka atau Mati. Aditya terduduk, pandangannya buram, jari-jarinya gemetar. Ia merasa untuk pertama kalinya tak bisa membedakan siapa yang benar, siapa yang salah. Malamnya, tim kembali ke markas dalam diam. Tak ada perayaan atas kemenangan. Hanya sunyi yang menggerogoti hati mereka satu persatu. Letda Fikri memanggil seluruh anggota dan memberi pengarahan terakhir. Kita di sini bukan untuk membunuh, tapi kita juga tak bisa mati bodoh. Ingat, musuh kita adalah kekacauan, bukan manusia. Jaga nurani kalian. Setelah bubar, Aditya duduk sendiri di tepi pos, menatap langit yang kosong. Nazil telah pergi. Bocah kecil di hutan telah kehilangan ibunya. Dan dirinya sendiri perlahan kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan bahwa semua ini akan berakhir dengan keadilan. Siang yang panas membakar atap kantor Bupati Puncak, Ilaga. Sejak pertempuran pecah di distrik Gome Utara dan Bandara Aminggaru, tempat ini berubah menjadi tempat pengungsian darurat.
Aula yang biasanya digunakan untuk rapat dinas kini dijejali, tikar, kardus bekas, dan tangisan anak-anak yang belum paham betul apa arti kata perang. Mama Maris, perempuan asli Papua berusia sekitar 50 tahun, duduk bersandar di tiang. Di pangkuannya, cucu perempuannya yang baru berusia 4 tahun, Ruta, tertidur dalam pelukan. Wajah mungil Ruta penuh debu dan di ujung kakinya tampak luka lecet karena berlari tanpa alas kaki saat kabur dari rumah 2 hari lalu. "Kau belum makan dari tadi, Mama?" tanya seorang pemuda relawan sambil menawarkan sebungkus nasi bungkus. Mama Marice menggeleng pelan. "Bagi dulu untuk anak-anak, saya bisa tahan, saya sudah tua." Pemuda itu memaksa menyodorkan makanan. "Mama, makan dulu, kalau Mama jatuh, sakit, siapa jaga Ruta?" Mama Marice menahan air mata. Ia menerima bungkus nasi itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak, Tuhan berkati." Di sisi aula Yunus, seorang pelajar SMA yang baru saja menyelesaikan ujian akhir, duduk termenung. Buku matematikanya basah oleh keringat dan air mata. Ia membawa buku itu kemanapun ia pergi, seakan ingin menggenggam harapan di tengah reruntuhan hidup. "Apa masih ada gunanya belajar, Kak?" tanya adik perempuannya, Elina, duduk di sampingnya. Yunus tak menjawab. Pandangannya terpaku pada halaman soal integral yang tak pernah sempat ia selesaikan. "Elina, kalau kita berhenti belajar, mereka menang. Mereka mau kita jadi bodoh, tunduk, dan diam. Tapi rumah kita sudah dibakar." Yunus menoleh, matanya tajam. "Rumah bisa dibangun lagi, tapi harapan, kalau itu hancur, tidak ada gunanya kita hidup." Elina hanya menunduk. Ia masih terlalu muda untuk mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud kakaknya. Di luar aula, truk pengangkut bantuan datang. Beberapa anggota TNI dan Polri berjaga ketat. Warga berebut air mineral, biskuit, dan selimut. Seorang ibu hamil hampir pingsan karena kelelahan berdiri di antrean sejak pagi. Di sudut halaman, Pendeta Yakobus, salah satu tokoh agama yang dihormati, berdiri menenangkan warga yang mulai panik karena isu bahwa pasukan TNI akan menggusur mereka dari kantor bupati. "Saudara-saudaraku, tenang. Ini bukan waktunya saling mencurigai. Pemerintah sudah janji kita bisa tinggal di sini sementara. Yang penting kita tetap bersatu." Seorang bapak muda bersuara lantang, "Pendeta, kami capek. Anak saya trauma. Istri saya belum melahirkan. Rumah kami habis. Apa terus begini sampai kapan?" Pendeta Yakobus menarik napas dalam-dalam. "Saya juga sedih, tapi kalau kita pecah, kalau kita teriak saling benci, tidak ada yang akan datang bantu kita. Kita butuh suara yang satu." Sore menjelang. Hujan tipis turun perlahan. Mama Marice menutupi Ruta dengan kain sarung lusuhnya. Di luar sana, di pegunungan dan hutan, kontak senjata masih terdengar seperti petasan jauh yang samar. Seorang wartawan lokal, Lydia, mendekati kelompok ibu-ibu yang sedang menghangatkan air dengan kayu bakar di bawah tangga kantor. "Ibu-ibu, boleh saya wawancara? Saya dari media kampus di Jayapura. Saya ingin sampaikan suara ibu ke Jakarta." Salah satu ibu menatap curiga. "Untuk apa?" "Kami bukan orang penting." Lydia tersenyum. "Karena suara orang kecil itulah yang paling penting sekarang. Kalau tidak, kita ceritakan sendiri siapa yang tahu kita ada di sini." Mama Marice ikut mendekat. "Tuliskan ini, Nak. Kami ini bukan pengemis. Kami bukan pemberontak. Kami hanya rakyat biasa. Kami hanya mau hidup tenang. Tapi tanah kami diperebutkan oleh senjata." Lydia mencatat cepat. Hujan mulai deras. Tapi air mata yang jatuh dari wajah-wajah itu lebih hangat dari hujan manapun. Malam tiba. Penerangan seadanya dari genset dan lilin. Anak-anak tidur berdesakan, suara dengkuran dan isak, tangis bergantian mengisi ruangan. Di meja depan aula, Pendeta Yakobus menulis surat kepada Presiden. Isinya sederhana, namun penuh luka dan harap. "Kami tidak ingin memilih antara TNI dan KKB. Kami hanya ingin pulang ke rumah yang tak lagi ada. Tolong, dengar kami." Surat itu ia lipat dan selipkan ke dalam Alkitab tuanya. Dalam kegelapan, malam ilaga, bukan hanya peluru yang menebar ketakutan, tapi juga sunyi, lapar, dan trauma yang terus berbisik di telinga pengungsi.
Di tengah semua itu, harapan tetap bertahan. Di mata Yunus yang tetap belajar, di tangan Mama Marice yang tetap melindungi cucunya, dan di suara Pendeta Yakobus yang tak pernah lelah berdoa. Namanya Nason Waker, 18 tahun. Tubuhnya kurus, matanya tajam seperti burung elang yang sudah lama tak melihat langit. Di pundaknya tergantung senapan tua yang ia dapat dari seorang pemimpin KKB setelah ia resmi bergabung 2 tahun lalu. Usianya baru 16 saat itu, usia yang seharusnya sibuk memikirkan ujian sekolah, bukan strategi menyerang pos TNI. Malam itu di lereng bukit distrik Gome Utara, Nason duduk bersandar di balik batu besar. Sekelilingnya gelap, hanya diterangi nyala api unggun kecil. Di dekatnya, 2 pria dewasa, anggota KKB lainnya, sedang membersihkan senjata dan memeriksa amunisi. Tak banyak yang bicara. Hutan terlalu sunyi untuk dipecahkan oleh obrolan sia-sia. Angin membawa dingin dari pegunungan. Nason menggigil, bukan karena hawa, tapi karena ingatan. Ia mengingat ibunya, Mama Rine, seorang guru di SD negeri satu-satunya di kampungnya. Ia dibunuh ketika kelompok KKB menyerang kampung dan menyangka sang ibu bekerja sama dengan aparat. Nason yang bersembunyi di kolong rumah waktu itu melihat semua, bagaimana ibunya ditarik keluar dan dipukul hingga tak bergerak. Tubuh kecilnya tak bisa berbuat apa-apa. Ironisnya, justru orang yang membunuh ibunya yang kelak membujuknya. Komandan Daniel, pemimpin sayap bersenjata kelompok itu. Daniel mendekatinya dengan bahasa yang familiar, bahasa luka. Kalau kau ingin membalas kematian ibumu, bergabunglah. Mereka yang sesungguhnya membunuh ibumu adalah negara ini. Mereka yang membuat kami menyerang karena kami dizalimi. Nason, yang tidak tahu harus mempercayai siapa, akhirnya memilih peluru. Dari balik pohon, Nason memandang ke bawah. Di kejauhan tampak kantor Bupati Ilaga, penuh dengan pengungsi. Ia bisa melihat tenda darurat, cahaya redup, dan bayangan tubuh-tubuh yang tidur berjejer seperti ikan asin. Semuanya takut, bisiknya dalam hati. Kami takut, mereka takut, tapi kenapa kita saling membunuh? Komandan Daniel datang menghampiri sambil membawa radio. Besok pagi, kita serang pos dekat lapangan. Mereka lengah setelah pengiriman logistik hari ini. Nason mengangguk pelan, tapi hatinya mengencang. Ia sudah muak dengan darah. Ia ingin kembali menjadi bocah yang bermain bola di lapangan lumpur, bukan tentara tanpa pangkat. Komandan, gumamnya. Kalau kita terus perang, kapan kita bisa pulang? Daniel menatapnya tajam. Pulang kemana? Rumahmu sudah dibakar. Ibumu sudah tiada. Yang kau punya sekarang hanya perjuangan. Tapi kalau semua orang mati, apa gunanya perjuangan itu? Daniel tak menjawab. Ia berdiri, meninggalkan Nason dalam kebingungan yang makin dalam. Tengah malam, Nason berjalan sendiri ke tepi sungai, kecil di kaki bukit. Ia menatap bayangan wajahnya di air. Mata itu tampak lebih tua dari usianya. Di tangannya, ia memegang secarik kertas yang diam-diam ia ambil dari ransel seorang tentara yang gugur beberapa hari lalu. Isinya adalah surat dari seorang anak kepada ayahnya yang bertugas. Ayah, aku kangen. Pulanglah. Ibu selalu menunggu. Di teras. Aku sudah bisa membaca doa pagi. Kalau ayah pulang, aku mau bacakan. Surat itu membuat dada Nason sesak. Ia sadar, di balik seragam, di balik senjata, orang-orang itu juga punya rumah, anak, dan ibu. Sama seperti dirinya dulu. Air mata jatuh. Pertama kalinya setelah sekian lama, ia menoleh ke arah bawah bukit, ke arah kantor bupati. Mungkinkah ia turun, menyerah, atau hanya mencari jawaban dari dunia yang terlalu cepat memaksanya jadi dewasa? Keesokan, paginya pasukan KKB bersiap. Nason berdiri di barisan belakang, tapi langkahnya tertahan. Ia menatap ke arah barat, tempat matahari naik perlahan. Di antara kabut, ia melihat helikopter melintas. Lalu, ia berbalik. Dengan langkah pelan tapi mantap, Nason berjalan menjauh dari kelompoknya. Ia tak tahu kemana, tapi ia tahu ia ingin keluar dari lingkaran ini. Di tangannya masih ada surat kecil dari anak yang merindukan ayahnya. Di dadanya ada luka yang belum sembuh, tapi juga ada niat untuk berhenti menambah luka baru.
Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, Nason berjalan bukan untuk menyerang, tetapi untuk mencari damai. Namanya Serda Arjuna Wahyudi. Usianya 25 tahun, asli Magelang, Jawa Tengah. Sejak kecil bercita-cita menjadi prajurit seperti almarhum ayahnya yang gugur dalam misi perdamaian di luar negeri. Tapi tak pernah ia bayangkan, tugas pertamanya yang serius justru akan menjerumuskannya ke dalam pergulatan batin paling kelam dalam hidupnya. Pagi itu, udara di Ilaga lebih dingin dari biasanya. Kabut belum juga menipis meski mentari sudah tinggi. Arjuna berdiri di depan pos TNI yang hanya berjarak 300 meter dari kantor Bupati Puncak, tempat ratusan warga masih mengungsi. Matanya sembab, tak tidur semalam. Sahabat terbaiknya, Pratu Mohiro Nazil, gugur 2 hari lalu, tertembak saat menyisir perbukitan di distrik Gome Utara. Arjuna melihat sendiri tubuh rekannya terkapar, darah membasahi seragam lorengnya. Mohiro sempat menggenggam tangannya sebelum napasnya habis. "Jangan biarkan kebencian membunuhmu juga, Jun." Kalimat itu terus terngiang, tapi sulit baginya untuk tak membenci. Bagaimana tidak? Mohiro bukan hanya rekan seangkatan. Dia satu-satunya orang yang selalu membuatnya kuat dalam tekanan, tugas yang brutal. Kini tinggal kenangan. Serda, laporan intel masuk. Ada satu individu KKB mendekati perimeter dari arah barat laut. Tidak bersenjata, ujar Letnan Damar, komandannya, sambil menekan radio komunikasi. Arjuna langsung bersiaga. Ia bergerak cepat bersama 2 personel lainnya menyusuri semak-semak di tepian bukit. Langkah mereka teratur, mata tajam menyisir setiap gerakan. Dan di balik ilalang, mereka menemukannya, seorang pemuda kurus dengan pakaian compang-camping. Tangan diangkat tinggi, tubuh gemetar. Di lehernya tergantung secarik kain putih sebagai tanda menyerah. Ia tidak membawa senjata. "Itu dia Nason," kata salah satu prajurit. "Anak buah Daniel." Arjuna menodongkan senapan ke dada pemuda itu. "Berjongkok, tangan di belakang kepala." Nason menurut. Ia tak melawan. Justru matanya menatap Arjuna dengan tenang, tak seperti para kombatan lain yang penuh benci atau dendam. Arjuna mendekat, melihat lebih jelas wajah pemuda itu. Matang, sebelum waktunya, tapi ada luka yang lebih dalam daripada peluru di tubuh. "Kau nyerah?" tanya Arjuna. Nason mengangguk. "Saya lelah, saya cuma ingin hidup, bukan bunuh lagi." Di pos penjagaan, Nason diinterogasi singkat oleh Letnan Damar. Namun tak satu pun perwira di sana mendapati ancaman dari dirinya. Tidak ada senjata, tidak ada niat melawan. Ia malah meminta tempat untuk tidur dan segelas air hangat. Arjuna memperhatikan dari jauh. Hatanya bergetar, ini anak kecil. Tak jauh dari adik sepupunya di rumah. Tapi di sini, dia musuh. Namun malam itu, Arjuna mendekat ke sudut tenda tempat Nason dipisahkan. Ia membawa nasi bungkus dan air mineral. "Kalau kau bohong, 1 kompi akan habis karena kamu," katanya dingin. Nason hanya menunduk. "Saya tidak bohong, Kak. Kamu tahu, sahabatku mati karena kalian." "Kau ikut pasukan itu?" tanya Arjuna. Tajam Nason menggigit bibir. "Saya tidak tembak dia. Tapi ya, saya ikut kelompok itu. 2 tahun. Awalnya saya mau balas dendam. Tapi saya sadar, yang mati malah banyak orang tak bersalah." Arjuna menatap dalam. Jari-jarinya mengencang menggenggam bungkus nasi. Tapi suara Mohiro kembali menggema. "Jangan biarkan kebencian membunuhmu juga. Jun, ia melesaikan makanan itu di lantai. Makanlah, tapi ingat, kamu awasi." Nason mengangguk. 2 hari kemudian, Nason resmi dibawa ke markas Kodim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun sebelum diangkut helikopter, Arjuna menghampirinya. Ia memberikan secarik kertas. "Ini surat dari anak yang kamu temukan dari tas almarhum," katanya. Nason menerimanya dengan tangan bergetar. "Kakak tahu surat ini?" "Sahabatku yang bawa." "Mohiro, dia yang gugur." Nason tertunduk. Ia menggigit bibir, menahan tangis. Saya minta maaf." Arjuna mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Nason. "Kalau kamu benar-benar ingin keluar dari lingkaran ini, kamu harus hidup dan bicara. Ceritakan semuanya.
supaya yang lain gak ikut mati sia-sia. Dan ketika helikopter mengudara membawa Nason ke Timika, Arjuna berdiri di bawah, menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Mungkin di tanah Ilaga ini, luka bisa disembuhkan jika anak panah kembali pada busurnya. Suasana di posko TNI di Ilaga semakin tegang. Suara mesin radio memecah keheningan malam, membawa berita terbaru dari Komando Pusat. Kepala satuan mengumpulkan semua perwira dan anggota senior, termasuk Serda Arjuna dan Letnan Damar. Letnan Damar, yang beberapa hari terakhir tampak lebih pendiam, kini menunjukkan raut wajah serius penuh pergulatan batin. Sejak kematian Pratu Mohiro Nazil, ia merasa beban tanggung jawab semakin berat. Di ruang rapat kecil yang remang-remang, suara Letnan itu terdengar lantang. Kami mendapat perintah dari pusat. Operasi besar-besaran akan diluncurkan. Tidak hanya menangkap, tapi menghancurkan sarang KKB yang ada di wilayah distrik Gome Utara dan sekitar Ilaga. Ini akan menjadi pembalasan yang tidak mengenal ampun. Salah seorang perwira berpangkat kapten mengangguk, kita harus bersiap dengan pasukan tambahan dari kesatuan non-organik. Mereka membawa peralatan tempur berat dan logistik lengkap. Tidak ada ruang untuk kompromi. Namun, di sudut ruangan, Letnan Damar menarik napas dalam. Apakah ini yang Mohiro inginkan? Gumamnya dalam hati. Kenangan wajah sahabatnya yang gugur, dengan senyum terakhir yang tenang, selalu muncul di pikirannya. Mohiro tidak pernah ingin balas dendam yang membabi buta, tapi sebuah operasi besar yang bisa menimbulkan banyak korban sipil dan prajurit. Arjuna, yang duduk di bangku belakang memperhatikan dengan seksama. Ia mulai merasakan perbedaan sikap antara dirinya dan atasan. Dalam hatinya muncul pertanyaan, apakah balas dendam akan membawa kedamaian? Ataukah malah menambah luka yang lebih dalam? Setelah rapat usai, Damar memanggil Arjuna ke ruang kerjanya. Serda, kau tahu betapa sulitnya tugas ini bagi kita semua, tapi ini perintah atasan yang harus kita jalankan. Aku minta engkau tetap fokus, jangan biarkan emosi menguasai. Arjuna mengangguk, tapi hatinya berat. Pak, saya hanya takut kalau operasi ini malah membuat warga semakin terpuruk. Mereka sudah kehilangan banyak. Mereka tidak berdaya menghadapi kekerasan ini. Damar menatap tajam. Aku juga tahu itu. Tapi ingat, kita adalah penjaga negara. Kita harus tegas agar mereka yang membahayakan rakyat segera dihentikan. Sore itu, di tengah kerumunan warga pengungsi di kantor Bupati Puncak, seorang perempuan parubaya duduk sambil menatap kosong. Namanya Marta, ibu dari 3 anak yang terpaksa meninggalkan rumah karena baku tembak. Ia menceritakan bagaimana keluarganya harus melarikan diri tanpa membawa apa-apa, bahkan makanan seadanya. Kami hanya ingin hidup damai, katanya lirih sambil menghapus air mata. Tapi di sini seolah tak ada yang aman. Tentara datang, KKB muncul. Siapa yang harus kami percaya? Di antara kerumunan, seorang pendeta muda bernama Reverend Thomas berusaha menguatkan warga. Kita semua keluarga di tanah ini. Mari kita doakan agar konflik ini segera berakhir dan semua kembali damai. Namun suara-suara protes juga mulai terdengar dari kalangan militer. Beberapa anggota TNI merasa bahwa perlakuan lunak terhadap warga atau tahanan seperti Nason bisa menjadi kelemahan. Mereka ingin tindakan tegas, bahkan sampai operasi yang lebih keras. Kalau kita terus lembek, mereka akan semakin berani, ujar seorang prajurit muda yang merasa marah atas kematian Mohiro. Konflik internal mulai membesar. Letnan Damar dan Arjuna berada di tengah gelombang ketegangan itu. Damar sendiri menghadapi tekanan besar dari atasannya untuk melaksanakan operasi tanpa kompromi, sementara hatinya terbelah antara tugas dan kemanusiaan. Suatu malam, Damar mengajak Arjuna berjalan-jalan di sekitar pos. Angin dingin malam menyapu lembah dan langit Ilaga bertabur bintang. Kau tahu, Serda, kata Damar pelan, ketika aku menjadi perwira, aku selalu percaya bahwa kekuatan harus diiringi dengan hati. Tapi sekarang, kadang aku ragu apakah aku masih mampu membedakan mana yang benar dan salah. Arjuna menatap wajah Damar yang terlihat lelah. Pak, saya percaya kalau perdamaian
itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita terus membalas dengan kekerasan, kapan siklus ini akan berhenti? Damar mengangguk pelan, namun tatapannya tetap penuh beban. Besok pagi, operasi besar dimulai. Kita harus siap, tapi aku juga akan mengusahakan agar langkah-langkah yang kita ambil tidak menimbulkan korban sipil sebanyak mungkin. Arjuna merasa sedikit lega mendengar itu. Meski operasi akan berat, ada secercah harapan bahwa rasa kemanusiaan masih bisa diperjuangkan. Keesokan harinya, langit pagi Ilaga yang cerah menjadi saksi sebuah operasi besar yang penuh resiko. Pasukan TNI bergerak dengan rapi, diiringi doa dan harapan agar darah yang tumpah tidak sia-sia. Di tengah konflik dan balas dendam, pertarungan terbesar bukan hanya antara TNI dan KKB, tapi juga antara kekerasan dan kemanusiaan yang harus terus dijaga di hati mereka yang bertugas. Fajar mulai merekah di ufuk Ilaga, menyingkap kabut tipis yang menyelimuti lembah dan hutan lebat di kawasan pegunungan itu. Udara pagi terasa dingin dan sunyi, namun di antara pasukan TNI dan warga yang mengungsi, terselip harapan yang rapuh akan kedamaian. Operasi Habema, operasi besar untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang menjadi sumber konflik berkepanjangan, sedang berlangsung dengan penuh kehati-hatian. Kolom pasukan TNI bergerak dengan disiplin, wajah para prajurit memancarkan tekad kuat sekaligus kelelahan yang mendalam. Letnan Damar, yang memimpin operasi, membawa beban berat di pundaknya. Bayangan sahabatnya, Pratu Mohironazil, yang gugur dalam baku tembak beberapa waktu lalu, selalu menghantui pikirannya. Saat pasukan mendekati sarang-sarang KKB di wilayah Distrik Gome Utara, mereka mendapat perlawanan yang sporadis namun terukur. Pertempuran berlangsung sengit, tapi tidak sekejam dan semarak bentrokan-bentrokan sebelumnya. Ketelitian dan kedisiplinan pasukan yang diterapkan atas perintah Damar berhasil meminimalisir jatuhnya korban sipil. Itu menjadi bukti bahwa rasa kemanusiaan masih dipertahankan di tengah peperangan. Di tempat pengungsian di kantor Bupati Puncak, Marta dan para keluarga pengungsi menatap langit dengan was-was. Wajah-wajah mereka penuh kepenatan dan ketakutan, tetapi juga harapan yang mulai tumbuh perlahan. Reverend Thomas, pendeta muda yang terus memberikan dukungan, menguatkan mereka dengan kata-kata penuh ketabahan dan kesabaran. Beberapa jam kemudian, kabar menggembirakan datang. Pasukan TNI berhasil merebut sebuah markas utama KKB yang strategis. Beberapa anggota KKB menyerah, termasuk wajah-wajah yang dulu dikenal sebagai tetangga atau bahkan teman. Di antara mereka ada Nason, pemuda yang sebelumnya sempat dibebaskan dengan jaminan, namun diduga kembali bergabung dengan kelompok bersenjata. Matanya terlihat kosong dan pasrah. Letnan Damar berdiri di hadapan para tahanan itu, suaranya tenang namun tegas. Kalian akan diperlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku. Namun ingatlah, lingkaran kekerasan harus dihentikan. Demi masa depan anak-anak kita dan tanah air kita, kita harus belajar hidup berdampingan. Kata-kata itu menggetarkan suasana. Di desa, kabar keberhasilan operasi ini menyebar dengan hati-hati. Sebagian warga mulai berani berharap bahwa badai kekerasan ini segera berlalu. Namun, skeptisisme masih mengendap. Luka dan trauma yang dalam, akibat konflik bertahun-tahun tidak mudah untuk disembuhkan, dan kepercayaan menjadi sesuatu yang sangat rapuh. Malamnya, Letnan Damar mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, perwakilan gereja, dan para sesepuh kampung. Marta ikut hadir, dengan suara yang tegas dan penuh rasa tanggung jawab. Kita sudah terlalu lama menderita. Anak-anak kita pantas hidup tanpa rasa takut dan bersembunyi. Reverend Thomas menambahkan, damai itu lebih dari sekadar tidak adanya peluru yang melintas. Damai butuh rekonsiliasi, pengertian, dan keadilan. Pembicaraan berlangsung sengit namun penuh harapan. Damar mengusulkan program-program keterlibatan masyarakat yang lebih besar, upaya rekonstruksi desa, dan proses hukum yang adil bagi tahanan. Pemerintah juga berjanji akan memperhatikan isu-isu mendasar seperti hak atas tanah dan ketimpangan pembangunan. Meski demikian, ancaman kekerasan masih membayang. Beberapa kelompok KKB masih bertahan dan menolak menyerah.
Kedamaian yang baru saja diraih sangat rentan, bisa pecah kapan saja oleh satu insiden kecil. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Damar menatap jauh ke kejauhan dan berjanji dalam hati untuk menghormati kenangan Mohiro dengan terus berjuang demi damai yang sejati. Ia tahu jalan itu masih panjang dan penuh rintangan, tapi pilihan lain terlalu mahal harganya. Sementara itu, Marta kembali ke tempat pengungsian, memeluk erat anak-anaknya. Ia berbisik sebuah doa untuk kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan jasmani, tapi juga batin. Ilaga memang terluka, namun tidak hancur. Di balik keheningan pasca badai, benih harapan mulai tumbuh perlahan.